bidang nutihi badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak cucu tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Teman oma kita, oma ciri khas oma kita. Dan ada gituan. Karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja. Apa? Ya pura-pura. Kini bangkai tak berguna. Itu Masya Allah, luar biasa mirip Bang Haji Romai Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري. Amin amanah. Amin. Telah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Faqala ta'ala azza wa jalla fi kitabih innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Allah nak kurang semangat, kurang ngopi juga nih. Kalau bantai ngopi betul. Kurang tadi terus zikir, terus salawat, masya Allah, terus doa, tambah deh begitu menyebut lafaz Allah. Kata ulama kullu lafzin min lafzil jalala fahuwa dzikrun. Tiap-tiap lafaz jalla jalaluhu yang tadi itu zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama kathara lafzuhu kathara ajruhu. Sampai jalmi yang seger nyebat lafaz Allah jalla jalaluhu, insyaallah seger ganjaran. Amin.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lagu gitu mah nasadanya al-ayah wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatul Mustafa ya Ali tasaddaq ala mauta fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilayhim fayafrahuna أشد ما يفرحون في الدنيا فيقولون اللهم اغفر لمن نور قبرنا وبشره بالجنة كما بشرنا بها الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الشاعر ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Abdul Karam al-Muhtaram guru urang sadaya pangarsa sareng guru-guru anu sanesna alladzi lam yuzkar ismuhum, juga tak ketinggalan pengatur waktu penata acara anu ganteng cuman sayang hiji pemajikan obat juga qari kita Ustaz Syekh Haji Tubagus Sahrani, kalau ini ada Syahrani itu kan syair dalam wasiat Mustafa Imam Syahrani. Tubagus Syahrani aja lah saya manggilnya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, malam hari ini sudah kesekian kalinya saya hadir bersilaturahim di majelis yang penuh barakah ini. Amin. Kalau MC tadi nyebutin saya tamu, padahal bukan tamu ya. Sudah menjadi sahibul bait karena sudah dari tahun 2009 ya. Saya sering kesini. Pertama beliau meminta saya beserta kawan-kawan jalan Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Banten untuk diundang oleh beliau Kiai untuk membaca Quran, yakni sima'an Quran dalam bentuk bakti beliau kepada orang tuanya tentunya. Di harita masih balik rombeng kene. Penting bisa mancing kene bisa murah dirinya dah. Begitu sudah 2014 saya pun disuruh didaulat untuk ngori baca Quran. Nah, beberapa tahun ke belakang beliau mengamanati untuk sedikit sharing bagaimana pengalaman. Ini mah bukan menggurui, tapi tentunya saya ini mah hanya proses yang namanya ieu mah keur
non karena gantian gitu. Bagian aina kenang tuh. Nama sebenarnya mah itu pantas banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang lebih alim daripada saya. Tetapi itu khalus surur, beliau kalau mengundang saya walaupun dalam waktu yang singkat dan padat, tetapi saya tidak boleh menolaknya. Kudu nama ayeuna undangan ka Bali. Di Bali ke Sulawesi, di Sulawesi ke Maluku. Tetapi karena tidak ada yang undang maka saya ke sini. Undangnya dengan dia. Hadirin rahimakumullah. Tentu apa yang dilakukan oleh kita semua ini punya orientasi. Orang sadaya hidup di dunia sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka langkah yang kita lakukan tentunya ketika kata guru daripada muallif hikam Ibnu Athaillah Sakandari, yakni Abul Abbas Al-Mursi, ketika kita merasakan dalam ketaatan kepada Allah fit ta'ah, orang bisa sujud, orang bisa calik di majlis dia, orang tiasa zikir, tiasa sholawat, bahkan tiap hari kita, walaupun ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah, tapi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu melakukan ketaatan, maka fahaqquhu 'alal 'abdi syuhudul minnah wal ikhlas. Mudah-mudahan orang termasuk anu ngarasakeun betapa Allah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita, sehingga dalam tindak tanduk kita hanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba anu ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Syiar yang dilakukan oleh guru kita ini tentunya bukan hanya sekedar seremonial belaka. Ini diajarkan kepada kita dengan hal beliau langsung mempraktekkan. Tentunya ini merupakan petuah kepada kita yang begitu agung, bahwa kita tidak boleh lupa jas merah, nggak boleh lupa jasa merah sejarah, betul, melupakan sejarah. Orang bisa kieu, orang tiasa nyembah Allah, tiasa cinta ke Rasulullah, kita tiap hari bisa sholawat kepada baginda Rasul dan tahu faidah-faidahnya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran, kata Nabi au kama qala. Sampai jalmi anu bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja solawat, maka Allah memberikan solawat kepadanya 10 kali. Insya Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, بلغ الوسيلة يا ربي خص بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فاغفر لوالدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ini bagian dari keberkahan dari guru-guru kita. Kita bisa begini bukan kehebatan kita. Makanya bahasa Syekh Abdul Abbas syuhudul minnah. Untuk apa? Untuk bagaimana kita menghindari sifat ujub, menghindari sombong, menghindari ngarasa aing pangna, ngarasa aing pang hebatna. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita bisa saat ini lakukan adalah tentunya karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Warḍa 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina. Mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat, mudah-mudahan ini menjadi pembuka keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita lakukan saat ini, bagaimana memperingati haul yang tiap tahun kita lakukan. Sebenarnya bukan berarti tiap tahun saja. Kalau bisa mak, lamun bisa mak tiap poe ge meunang sabola. Aya duit nama, aya ongkos nama, aya modal nama. Tapi paling tidak kita memperingati haul seperti ini untuk mengingatkan kepada kita lil istinqar. Pertama bahwa kita juga akan mati, betul? Kita pasti akan mati. Mau sehebat apapun dia, presiden bakal mati, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, kiai, modal, sebelum ada. Itu semua kan. Saya teringat syair yang sering Gus Dur, almarhum guru bangsa kita, Wakil yang Rahman Wahid itu sering ketika bicara itu. Waladatka ummuka ya ibna Adam baqiya. Ketika ibumu melahirkanmu, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, engkau saat itu menangis. Betul? Orang berlahir pasti ciri kan. Karena sudah mulai kullu syai'in bima kasabat rahina, sudah mulai tergadaikan, ditebus dengan akikah. Kemudian tapi sebaliknya wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara orang di sekitar kita, di sekelilingmu, mereka bahagia, senang, gembira. Kunaon? Menang si bontot. Lahir anak, lahir injo, leres teu. Di azanan, di komatan, berharap ini anak akan menjadi pejuang ataupun meneruskan estafet perjuangan orang tua, perjuangan guru-guru. Tapi belum sampai di sana, kata Kyai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur, fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Jadi kembali. Karena itu maka bersungguh-sungguhlah, berjihadlah kau untuk bagaimana memerangi dirimu sendiri, li nafsika. Orang kudu berjuang. Begitu sudah di dunia, saat kecil bocah begitu naik terus belajar ilmu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemarin ramai sibuk, kemarin ribut, masih sampai ke ayeuna masih tentang nasab. Benar? Gara-gara ada satu ucapan, Habib yang bodoh bahkan Habib yang jahil masih lebih baik daripada ulama yang bukan Habib. 70 ulama sandekeunlah. Itu ditentang juga ini oleh Syekh Nawawi dalam Muraqibah Ubudiyah. Orang yang alim walaupun bukan Habib, bukan Habaib, bukan Syarif, masih lebih baik daripada Habib yang jahil 60 hari. Antum ya.
itu membiarkan saja. Yang jelas bagaimana kita, Rasul saja ketika mau wafat yang diingat adalah nasib umatnya, bukan nasabnya. Benar tak? Ummati oh ya, kalau saya mau kadia guru kadi itu guru kan yang pertama itu Kiai Muda Banten, sama-sama di RMI, sama-sama di pengurus PWNU Banten, Kiai Imaduddin Usman, betul. Sementara dari Ba'alawi juga sama, guru-guru saya juga banyak. Kita lebih baik sebut saja. Kalau kita tidak tahu masalahnya, diam saja, betul. Ya, sebenarnya ini hanya sesaat saja, karena ini sudah mulai nuansa-nuansa politik sudah datang, betul. Apalagi 2024 kan. Jadi kita harus betul-betul silent, harus betul-betul tenang. Jangan jauh dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatil ulama. Halo. Pokoknya jangan jauh dengan ulama ahli sunnah wal jamaah di nahdlatil ulama. Itu ujungnya. Coba kita nggak apa-apa ahli sunnah wal jamaah, tapi untuk berjamaah. Pokoknya jangan jauh dengan ulama-ulama kita. Paku Banten saha ayeuna ikuti. Pakunya Indonesia siapa? Ikuti. Kemana dia melangkah? Ikuti. Insya Allah selamat dunia dan akhir. Karena ini adalah sekarang zamannya fitnah. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk mencerna ini postingan dari mana, penanggung jawabnya siapa, benar tidak. Kadang-kadang orang mah begitu lihat baca berita langsung ditelan mentah-mentah. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun adalah check and recheck. Betul? Betul? Seperti ketika kita bersungguh-sungguh fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautitu. Ketika kita di saat-saat mati, Allah cabut nyawa kita, di sekeliling kita menangis, sedih. Mautul alam, mautul alim, mautul alam. Kalau orang-orang yang berilmu ketika dia wafat, masya Allah, jadi musibah alam ini. Maka sementara dia dhahikan masrurah, dia senang, tertawa, tersenyum. Kenapa? Selesai tugasnya. Selesai tugasnya dia berjuang di dunia ini. Yang ada sekat-sekat antara jasmani dan maupun rohaninya. Capek di dunia. Tapi begitu sudah wafat, sudah dicabut nyawanya, berpindah intiqal, maka dia lebih mudah lagi. Maka dia sudah tidak ada beban lagi. Betul? Maka dhahikan masrura. Wali-wali Allah, orang tua kita, guru-guru kita, mereka insya Allah sudah senang. Mereka sudah bahagia. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi kita di sini urang aina kumpul teh sebenarnya mengharapkan barokah. Mengharapkan guru-guru urang. Jangan salah ketika kita kirimkan doa. Jangan salah ketika kita melaksanakan haul. Kita undang kawan, kita undang murid kita, jamaah kita. Kita kasih mereka air minum, kita kasih mereka makanan. Aya jauh, aya naon deui? Roti, aya jeruk. Itu mereka nikmat di alamnya. Tasaddaq ala mauta, kata Nabi di kitab Wasiyatul Mustafa, fa inna Allaha qad wakkala malaikah. Ketika kita bersedekah, niatkan untuk orang tua kita, niatkan untuk sanak saudara kita, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya membawa yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, dibawa sedekah ke penghuni kubur, ke orang tua kita, dan mereka begitu yafrahun asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya, melebihi
kebahagiaannya ketika di dunia mendapatkan hadiah. Halo? Halo? Terus? Jadi lamun orang di dunia ieu punten abdi begitu kenging hadiah ti Kiai Asrar. Hadiahna parawan gelis. Kira-kira seneng teh tak? Seneng di dia datang kayak mau babak belur aja. Senang, namanya hadiah itu. Nah, senangnya di dunia itu tidak sebanding ketika kita di alam kubur mendapatkan kiriman doa, kiriman sedekah dari ahli yang masih hidup. Bahkan saking senangnya mereka, fayaqulun, mereka mendoakan kita. Jangan salah, kita pun didoakan. Jadi sebenarnya doa orang ka penghuni-penghuni kubur, doa orang ka masyayikh, doa orang ka guru-guru orang, sebenarnya orang ngarepkeun doa mantenah. Betul. Allahumma ighfir liman nawwara qabraha. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah nyaangkeun anu tos nyaangkeun kuburan-kuburan kami ya Allah. Tuh. Makanya kita kasih Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Jadi bombirnya kalau banyak hum. Kayak bencong nanya Pak Kiai, kalau saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau laki-laki yang meninggal apa doanya? Doanya yang umum, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Pak Ustaz, kalau perempuan tinggal di rumahnya bombir. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Dia nanya lagi, Pak Ustaz kalau kayak itu bagaimana? Bencong. Cuman saya kan bisa gaul. Saya bilang gampang, kalau kamu mah kalau mati doanya begini, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu an. Bencong kabeh jeung ieu. Kalau nanya lagi Pak Kiai, kalau laki-laki yang meninggal disebut apa ya? Almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Nanya lagi, kalau itu belum aluminium. Masya Allah. Bagaimana kita berjuang dalam kehidupan di dunia ini agar kita selamat, bahkan kita sukses dunia dan akhirat. Bagaimana kunci kesuksesan dunia dan akhirat? Satu ayat jawabannya dalam surah An-Nahl. Saya akan sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal orang sedaya. Apa kata Allah? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Tuh, sahabat jangan beramal saleh. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara iman ke Allah. Ingat, kuncinya iman ka Allah. Sanajan eta amal loba, masjid dibangun, musola dibangun, jalan dibangun, tapi Cina bolong-potan. Tapi itu bukan iman ka Allah. Habitat a'malu, sia-sia amal-amal. Maka iman ini yang harus kita jaga dengan baik. Iman kita ini iman hidayah turunan. Benar? Orang ya alhamdulillah lahir di Menes, lahir di Kadutomo, lahir di Pandeglang. Sementara orang tua kita orang muslim. Artinya kita ketika kita lahir, kita sudah membawa hidayah turunan. Betul? Coba lamun di Cina, coba lamun di Jepang, belum tentu. Maka jaga iman ini, jaga hidayah iman dan Islam ini. Kumaha cara ngajagana? Kata Nabi, jadidu imanakum kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ya sahabat-sahabatku, jadidu perbaharuilah olehmu iman-iman kamu. Ditanya bagaimana ya Rasul? Karena iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Ayeuna namanya ketinggali bung soleh-soleh kabeh.
Giliran balik kayak gardu ronda, pos ronda, gapleh, aduh udah, ngilu deh balik. Begitu balik jadi masih kena dangdutan tuh, dijipluk, buat langsung ngigel deh balik. Kata jelema tak lungkat. Ini lagi nambah iman kita, dapat hidayah, makin bertambah hidayah kita ketika kita ada di majelis ilmu, majelis zikir. Maka bagaimana ya Rasul supaya iman kami ini stabil, iman kami ini tidak turun, bahkan kalau bisa naik terus. Maka kata Nabi, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Sebenarnya ini kiai kita, guru kita, alhamdulillah, malam Sabtu setiap malam Sabtu mengadakan zikir, manaqil maulid, zikir tariqah. Sebenarnya untuk bagaimana mengisi kalbu kita supaya iman itulah coplok, bola coplok. Bahaya. Iman bisa coplok. Maka guru-guru kita yang memang punya sanad keilmuan, sanad zikir, salawatnya dari gurunya terus sampai wali songo, sampai Rasulullah, ada namanya kearifan lokal, tradisi yang dibangun. Makanya bahasa orang NU al-muhafadhu ala qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dinamis kita ini. Maka cara orang tua kita dulu begitu untuk mengisi iman yang memang kita awam. Orang baheula lamun teh wali songo masih nyembah pohon gitu. Lain teh Habib, lain teh wali songo. Bener tak? Beda. Dalam sejarah itu ada namanya asyraful ula, asyraful tsani. Ada memang asyraful ula, syarif-syarif yang datang ke Indonesia, ke Nusantara ini menyebarkan agama Islam dengan cara dagang, dengan cara yang damai. Ada lagi asyraful tsani, begitu menggelora, begitu menggejolak. Saudi dikuasai oleh Wahabi, maka banyak yang lari ke Yaman, banyak yang lari ke Singapura, ke Indonesia, ke Malaysia. Itulah disebut asyraful tsani. Tadi kenalnya banyak habaib, Al-Atas, Al-Haddad gitu. Itu kan abad-abad 17-18, betul? Kalau kita mah alhamdulillah. Jadi kalau kita paham sejarah ya, kita akan tahu seperti apa perjuangan orang tua kita. Babat alas istilahnya, babat alas. Kalau saya bahas nanti takut ada yang tersinggung, viral. Lanjut. Bagaimana kita untuk mengukur kualitas kita? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, amal saleh. Perbanyak amal saleh. Lalu tak ditanya, kok masih supaya amal saleh disebut amal saleh? Kata Ibnu Abbas, amal saleh itu syaratnya kalau ingin diterima dua. Yang pertama, ibadah harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Anu kedua, as-shawab. Naon as-shawab? Kaifiyat atau tata caranya harus sesuai. Ya. Bagaimana mau sesuai? Ngaji, kudu ngaji. Hayo kiai boro-boro ngaji, kumo tiap poe mah teu kaur ku jualan bae. Teu kaur ku macul bae. Paling tidak jadilah kita orang-orang yang muhibbin, yang cinta kepada para ulama, betul. Makanya kata Nabi kan, ada kita ini dalam beragama itu banyak solusi sebenarnya. Banyak solusi supaya orang selamat dunia akhirat. Wa nasu kulluhum halkah, kata Nabi, semua manusia ini semua celaka, rugi, binasa illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang berilmu mau celaka. Tetapi kata Nabi wal alimuna kulluhum halkah, anu boga ilmu ge bakal cilaka kecuali illal amilun, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halkah, orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan celaka, bakal binasa. Kulluhum halka illal mukhlisun,
wal mukhlisuna fi qatrin azim. Kecuali orang-orang ikhlas ke Allah. Hese menjadi ikhlasnya bener. Aya calon minta minta sholat itu, khusyuk teh. Ayo ke sholat ngebut. Bener ya. Mentang-mentang kori begitu ngimaman di masjid eta karena kori hayang ka alam eta sholat maghrib jah hayang ka alam ku calon mitohana eta gaya kori. Allahu Akbar. Cik mau tegagah amat di Mekah. Begitu baca Fatihah lain pakai murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Cik mau untuk pengen amat dah tapi ranggeusna. Fatihah sabar menit boa. Kalau begitu salam assalamualaikum warahmatullah gak ke uangnya wali kabeh makmum. Jadi memang ikut lima kaum makar wali lima kaum makar. Kita harus bisa menempatkan pada tempatnya. Semua kita ini dalam hidup kalau ingin betul-betul bisa beradaptasi diterima, ayat bahasa gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gak bisa dakwah di kita di Indonesia dengan cara kekerasan, dengan cara provokasi, gak bisa. Masyarakat kita masyarakat yang santun, betul? Gak bisa. Maka itu lima pemakan. Begitupun kita dalam mengimami gak boleh mentang-mentang kuat Quran hafal, Rokat pertama surat Waqiah. Waduh, lulus aki-aki. Ya Allah, ini luar biasa. Allah sudah kasih kita suara yang bagus, ya jadi imam. Makanya kata Nabi aqra'uhum. Ya, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham fikihnya, yang boleh jadi imam. Ini juga intinya harus belajar. Udah pan rata-rata di orang di masjid, orang di musola orang rata-rata punten imamnya tadi lu lagi. Surat lagi tadi gacona, kuliah kulhu. Ayo jangan ada dusta di antara kita. Ini tipe-tipe kuliah kulhu kabeh. Malaikat ke apa? Kalau boleh, bincik malaikat paling kuliah. Makanya ini perlu kita, generasi ini penting. Pak Kiai Asrar dia menanamkan kepada kita bagaimana kecintaan kita kepada para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita. Ini harus kita tularkan kepada anak kita. Betul. Kita bisa begini karena kehebatan orang tua kita, karena keikhlasan guru-guru kita. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Itu yang tadi Qori baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, 20, 21, 23. Mengingatkan kepada kita, kalau guru kita ikhlas mengajarkan kepada kita, orang tua kita ikhlas mendidik kita, maka nanti di akhirat jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Jadi bakal nanti di akhirat ada namanya reuni akbar, orang bakal masuk ke surga karena jannatu adn, surga adn. Yadkhulunaha, masuk ke dalamnya itu. Mereka masuk siapa? Min abaihim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ti akikna, ibu bapakna, aki ninina, encitnya bawa maka itu kanon itu karena panggil nanti. Al-haqna bihim dikuatkan dengan surat At-Tur ayat 22. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini rumusnya kunci. Orang-orang yang beriman, anu iman ke Allah, ngajaga imannya, diikuti keimanannya oleh anak cucunya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan pertemukan mereka. Amin ya rabbal
Urang ngudag amalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari moal kaudag. Urang ngudag amalannya Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani gak bakalan teu moal kaudag, moal kabedag moal. Tapi ketika guru kita minta dibaiat, kita salaman. Siapa yang bersalaman kepadaku dan bersalaman kepada orang yang pernah bersalaman kepadaku, kata Rasulullah tuh, maka mereka akan wajabat lahumul jannah, wajib mereka masuk surga. Kurang mudah-mudahan tuh, karena namanya bayat itu ditalakin itu maksudnya itu maksudnya tempelkan awak orang, tempelkan lengan orang ke guru kita ke murid-muridnya terus tata lepa, guru kita ke guru kita sampai ke mursyidnya, sampai ke wali kutub Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi eta sebenarnya. Dan itu bisa kita dengan keimanan kita, amal orang nutus sapiraha, orang bisa amprok jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya teh amal soleh. Amal soleh syaratnya dua. Urang ibadah kudu bener-bener belajar ikhlas karena Allah subhanahu. Nu kadua kudu kaifiyat tata carana kudu bener. Tata cara kudu bener, kudu sesuai dengan ilmunya. Baca Fatihah bagian daripada rukun salat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang salat tanpa baca surat Fatihah. Berarti Fatihah ini rukun sholat, rukun qauli, bagian daripada rukun qauli. Maka orang dituntut untuk belajar minimal panjang pendeknya minimal. Aja kudu makhrajnya bener mah hese geus sholat dong urang, bener. Hese. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang lidahnya sudah sulit. Baca Fatihah, yang penting belajar. Prosesnya, hasilnya diserahkan kepada Allah. Allah pun tidak akan menghukum kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya ada doanya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Hese hayang sah surat kurang hese dina rukun qaul lagi hese. Makanya ulah jauh ti guru, ulah jauh ti orang tua, jangan jauh dengan ulama supaya orang kita bawa-bawa. Insya Allah. Hayang bener tinggal belum lagi syarat sah wudhunya, rukun qauli, rukun fi'linya, rukun qalbinya. Panorama gitu. Loba urusan dunia nu kurang masih ada dalam benak pikiran kita. Begitupun kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena pikirannya dunia, inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Avanza wa Innova. Cicilan loba teh. Rukun qauli biasa. Makanya masya Allah kita masih diberikan kesempatan belajar luar biasa. Saya ngaji kadang-kadang ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak susah. Anas masih gampang. Qul a'udzu birabbin nas, masih dunia tuh gundah namanya. Tapi begitu naik ke al-falaq ya sana. Qul a'udzu birabbil falaq, qalqalah kubro. Baca qul a'udzu birabbil falaq. Eta cenah jeung ceklokkeun kofna qul a'udzu birabbil falaq ceklok. Udah ngomong ceklok maksudnya mah dipraktekkeun falaq. Balik deui salah deui qul a'udzu birabbil falaq. Jengkel kiaina, jengkel guru dikeplak eta ku peci. Eta langsung protes, pan kiai mah ngeflak kok. Eta bisa sia. Giliran nyebut ngeflak kok bisa. Ayat kedua, ayat ketilu, ayat keempat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Diputus-putus wa min syarrin naffatsati. Baca wa min syarri mata sapi. Naffatsati mata sapi. Naffatsati mata sia mata kiai.
innahu kana tawwaba. Pusing bener eta bacana. Lieur geuning yang salah innahu ka tembaga. Tapi kalau masih belajar, insya Allah kita termasuk yang disebut oleh Allah sebagai muhibbin, masih cinta. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan modal amal soleh, iman anu mantap, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuh, di dunia dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik, tenang, tentram. Siga urang sadaya kan tenang, bener tuh, senang. Kenapa senang? Menang pahala, bari ngopi, bari ngerokok, loba itu minum aqua di macan dulu, aya aqua ke botol, belum tentu. Tenang, sakinah, diberikan ketenangan oleh Allah orang-orang yang senang. Di situ yang yadhkurunallah, yatluna ayatillah, ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah, kata Nabi. Siapa yang berkumpul di majlis-majlis Allah, di majlis-majlis zikir, maka illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Di dia mah tenang, nyawa sebalik-balik deui bae. Inget deui ka hutang deui, bener teh. Nah, maka ini kita perlu kita bangun bagaimana kita mencintai yang namanya majlis-majlis zikir, majlis-majlis Al-Qur'an. Maka tidak hanya itu, kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun nanti akan balas apa yang kita lakukan di dunia ini. Orang diuk di dia nanti akan jadi syahid, akan menjadi saksi kelak di akhirat. Mudah-mudahan jadi wasilah orang dipaparinan ku Allah rahmat. Nah, amin. Karena tidak ada yang mustahil. Allah memandang kita walaupun orang loba dosa, sanajan orang loba maksiat, sanajan orang sholatnya belang betong, tapi mudah-mudahan gara-gara orang hidup di tempat dia, Allah memandang dengan pandangan kasih sayang, dengan rahmatnya, sehingga Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal. Itu saja. Jadilah kita orang-orang yang punya orientasi. Kita kan pengennya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin sukses dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Bener tuh? Eta. Dan pintu masuk surga kudu bae heula. Al-mautu hak. Mati itu adalah hak pasti. Lamun teu abdi ti meuri, bapak-bapak ti heula. Atau sebaliknya, bapak-bapak ti heula abdi ti meuri. Insyaallah MC kita panjang umur. Amin. Sampai hari kiamat kurang sapoe mena sorangan bae hidup. Ingat kalau sudah mati, au kama qala Roma Irama fi dangdutihi. Au kama qala Roma Irama fi dangdutihi, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak cucu tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Teman oma kita, oma ciri khas oma kita. Dan ada gituan. Karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja. Apa? Ya pura-pura. Kini bangkai tak berguna. Itu masya Allah luar biasa lirik Bahaji Romai Rahmat. Liriknya yang kita lihat, masya Allah, nggak akan berguna. Pamajikan orang kawin deui, bener tuh. Anak orang paling sedihnya sampai 2 poe, terus kawin deui dengan dunianya, betul. Maka kita apa? Jadilah kita fajtahid li nafsika antakuna
bakau tuh fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka dengan banyak amal kita, sabar, syukur yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan wafat dalam keadaan bergembira, dalam keadaan bahagia, sementara orang di sekeliling kita menangis karena kehilangan kita. Betul? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Khudh ma safa wa da'ma qadar. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.